Ya baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Fransina Jean Kehek dengan NIM 2020-738. Di sini saya akan menjelaskan mengenai leukemia akut atau lebih tepatnya leukemia limfobatik akut untuk tugas hematologi. Oke, next. Nah, eh, kita mendapatkan kasus seorang anak perempuan usia 2 tahun datang dengan keluhan utamanya bintik-bintik merah, lebam, nafsu makan menurun, nyeri perut besar, keras, dan juga timbul benjolan. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya didapati kompos mentis dan pucat, takikardi, takipenia, demam, hipotensi, kunjungtivanya pucat, abdomen tampak membuncit. Nah, di sini eh, kita menduga bahwa pasien tersebut terkena leukemia limfoblastik akut karena gejala-gejala yang dialami oleh pasien tersebut. Oke, next. Nah, leukemia limfoblastik akut itu merupakan penyakit. Ini terjadi ketika sel darah putih yang belum matang atau limfoblastik itu memperbanyak diri secara cepat dan agresif. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa leukemia itu merupakan penyakit keganasan sel darah yang berasal dari sumsum tulang. Nah, biasanya ditandai oleh proliferasi sel-sel darah putih dengan manifestasi adanya sel-sel abnormal dalam darah tepi atau sel blast secara berlebihan dan menyebabkan terdesaknya sel darah yang normal yang mengakibatkan fungsinya itu terganggu. Nah, leukemia limfoblastik akut ini biasanya terjadi pada uh, anak-anak dan remaja di bawah usia 20 tahun. Nah, biasanya faktor-faktor yang menimbulkan penyakit ini itu adalah lingkungan dari pekerjaan, efek dari radiasi, imunosupresif dan kemoterapi sebelumnya yang dilakukan, faktor orang tua atau genetik, dan tempat tinggal, dan juga infeksi. Nah, untuk leukemia limfoblastik akut ini, untuk pemeriksaannya biasanya pertama anamnesis. Nah, seperti pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, yaitu di mana menanyakan keluhan utama seperti tadi pada kasus terdapat bintik-bintik merah di tangan, terus tanyakan onset dan juga lokasi jumlah banyaknya atau ukurannya. Nah, eh, dan juga dari anamnesis juga kita mendapatkan bahwa ada benjolan di leher, perut membesar, demam tanpa sebab, nafsu makan menurun, nyeri di kaki saat berjalan, dan juga em, riwayat keluarga dan juga riwayat penyakit terdahulu serta riwayat gizi atau imunisasi. Nah, dan juga yang berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan fisik itu seperti pada kasus kita bisa melihat bahwa keadaan pasien itu kompos mentis dan juga pucat, terdapat juga takikardi, takipenia, dan juga suhu tinggi tinggi atau demam, hipotensi, konjungtivanya pucat dan juga abdomen tampak membuncit atau perutnya membesar. Dan juga pada pemeriksaan fisik didapati hypernya teraba 3 cm di bawah arkus, costa, dan juga 3 cm bawah uh, Procerus sifodeus. Nah, tajam, kenyal, dan tidak ada nyeri tekan. Dan juga kelenjar getah beningnya atau KGB-nya itu teraba di aksila, leher, dan juga ingunialnya ukurannya 2,5 meter dan plekes di kedua lengan dan kaki. Nah, ada juga pemeriksaan. Nah, jadi untuk menentukan apakah dia itu leukemia limfoblastik akut. Nah, biasanya kalau pada anamnesis pada leukemia limfoblastik akut itu biasanya ada pucat, demam tanpa sebab yang jelas, pendarahan kulit, nyeri tulang, lesu, dan juga berat badan menurun. Nah, pada kasus kita sudah dapati bahwa uh, tersebut demam, pucat, dan juga uh, berat badannya itu maaf, belum diketahui. Dan juga dari pemeriksaan fisik juga didapati bahwa pasien tersebut pucat, terus terdapat pembesaran kelenjar getah bening, terus ada hepatomegali juga. Nah, itu sudah memperkuat diagnosis kita bahwa pasien tersebut terkena leukemia limfoblastik akut. Nah, juga ada pemeriksaan laboratorium, terus menginstruksikan studi morfologi sel dengan aspirasi dari bone marrow, imunofenotip, dan juga genetika atau sitogenetika. Nah, biasanya kalau diagnosis banding yang sama dengan leukemia limfoblastik akut yang bisa kita gunakan untuk memperkuat diagnosis kita,
Yang pertama itu ada infeksi virus dan infeksi lainnya atau infeksi mononukleosis, timogolovirus, dan leishmania. Dan kedua, keganasan sumsum tulang lainnya, misalnya neuroblastoma, rhabdomyosarcoma. Ketiga, koagulasi intravaskular, disseminata. Empat, penyakit hematologik seperti idiopatik, terombrotik purpura atau ITP, anemia aplastik, kelainan sumsum tulang seperti Fanconi dan diabetes. Nah, untuk untuk komplikasinya itu bisa dapat menyebabkan kematian akibat toksisitas pengobatan yang tetap menjadi tantangan. Yang kedua ada tumor lysis syndrome yang terjadi ketika kemoterapi menyebabkan sel kanker melisis melepaskan unsur intraseluler tertentu seperti eh, potasium, kalsium, sumsum tulang, asam urat, dan fosfor, dan juga dapat menyebabkan gagal ginjal. Oke, next. Nah, untuk tata laksananya itu yang pertama diberikan adalah remisi induksi, vinkristin 1,8 mg, cara intravena setiap minggu, maksimal 2 minggu. Itu 3-5 dosis. Prednisolone itu 40 mg setiap hari, secara oral selama 3 minggu, kemudian tapering. Nah, kemudian aspiriginase 500 kg itu selama 10 hari melalui intravena, dimulai pada hari ke-17 sampai 28. Nah, NB untuk risiko jeleknya ditambah daunorubicin itu 45 mg secara intravena ke hari 1, 8, dan juga hari ke-15 dan 22. Nah, untuk pencegahan CNS atau sistem saraf pusat, nah radiasi kepalanya itu 2.400 ras dalam 10-15 fraksi dalam 3 minggu. Dan juga diberikan intrateskal itu 3-5 dosis 2 mg. Maksimalnya dosisnya itu 15 mg. Nah, untuk terapi pemeliharaan diberikan selama 2 tahun, vinkristin atau prednisone reduksi setiap 3 bulan seperti induksi remisi, tapi hanya 2 dosis selama 2 minggu. 6. Mecaptopurin secara oral dan methotrexate secara oral di antara reinduksi. Dan juga 6. Metacaptopurin 200 mg per hari selama 5 hari. Terus methotrexate 7,5 mg per hari selama 5 hari. Nah, untuk pengobatan non farmakologinya ini lebih tepatnya seperti edukasi. Yang pertama pemberian nutrisi, karena pemberian nutrisi yang memenuhi kebutuhan tubuh anak akan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dalam jumlah yang tepat dan seimbang. Dan kita tahu bahwa kalau anak-anak leukemia limfoblastik akut itu bodinya itu sangat lemah, sehingga dia itu mudah sekali terkena infeksi lainnya. Yang kedua, istirahat yang cukup dan juga penghindaran sistem infeksi karena sistem kekebalan tubuhnya itu tidak berfungsi dengan baik sehingga meningkatkan terkena risiko infeksi. Nah, apalagi pada anak-anak leukemia limfoblastik akut yang masih dalam masa kemoterapi. Nah, yang berikutnya itu adalah penghindaran paparan radiasi dan bahan kimia berbahaya. Nah, karena paparan radiasi dan bahan kimia berbahaya itu dapat memperburuk kondisi anak dan memperlambat proses penyembuhan. Nah, paparan radiasi tersebut dapat meningkatkan risiko terkenanya kanker pada orang yang mengalaminya. Lebih tepatnya itu seperti misalnya saat anak dengan penyakit ini sudah sembuh, tapi karena terkena radiasi sehingga penyakit tersebut dapat kembali lagi sehingga dia dapat menderita penyakit tersebut itu kembali. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Shalom, selamat malam, dan terima kasih.